semuanya, kembali lagi bersama kami Ida dan Novi di acara Bincang-Bincang Santai. Nah, kali ini kita akan membahas terkait asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Nah, sebelum itu aku perkenalkan dulu diri aku ya. Kenalkan, nama aku Zumratul Ina Alfiati dan rekan aku. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ida Mulyani. Nah, Hai Ida. Hai Novi. Novi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja Doda. Kalau Ida bagaimana? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ida juga baik-baik aja nih di sini. Alhamdulillah ya, Da. Oh iya, Da. Kita kan terkait asesmen nasional pengganti UN nih. Kira-kira kenapa sih UN itu diganti dengan asesmen? Nah, jadi gini Nov. Menurut Mendikbud sendiri, UN itu kan sering menuai pro dan kontra ya. Baik itu guru, siswa sendiri, ataupun dari orang tua. Nah, jadi Pak Nadiem itu resmi mengganti UN dengan asesmen nasional ini. Kenapa sih diganti? Karena dinilai ujian nasional ini sangat memberatkan di untuk siswa. Bukan hanya siswa sebenarnya, pada guru dan orang tua juga. Karena secara tidak langsung dalam UN itu kita hanya mengacu pada materi dan materi. Jadi kita itu seakan-akan berlomba-lomba mendapatkan nilai bagus, tetapi kita lupa tidak mengembangkan kompetensi belajar diri kita. Begitu Nov. Jadi asesmen nasional ini dilaksanakan pada tahun 2021 nanti. Dan asesmen nasional ini tidak hanya sebagai pengganti UN dan PSDM saja, tapi dilaksanakan sebagai penanda perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Begitu. Oh, begitu ya, Da. Iya, Nov, betul sekali. Nah, kira-kira asesmen nasional ini dilaksanainnya gimana ya? Makanan repot atau malah justru enak dan fleksibel itu gimana nih? Oh, enggak repot banget kok. Asesmen nasional ini cuma menggunakan 3 instrumen saja loh. Yang pertama itu asesmen kompetisi minimum atau AKM. Terus yang kedua itu survei belajar. Dan yang ketiga itu survei belajar atau survei lingkungan sekitar. Survei lingkungan belajar. Nah, di survei yang pertama itu adalah AKM kan. AKM ini dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi, yang mana menjadi syarat bagi murid untuk terjun ke masyarakat terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Terus yang survei karakter itu dikerjakan oleh peserta didik, yang mana peserta didik ini dirancang untuk mendapatkan informasi hasil belajar dari sosial emosional. Itu yang juga dikuatkan dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, benalar kritis, serta kreativitas. Lalu yang survei lingkungan belajar itu dikerjakan oleh peserta didik, guru, dan kepala sekolah, mana dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Nah, asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lingkungan. Nah, Kemendikbud juga akan ikut serta loh dalam membantu dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen nasional. Begitu, Da. Wah, ternyata fleksibel dan sangat kompleks ya pemecahan dari 3 instrumen tadi yang udah dijelasin sama Novi. Iya, Da, bener banget. Nah, kira-kira nih, kalau dilaksanain pada murid itu berat gak sih menurut Ida? Kalau yang Ida tahu ya dari literatur kemarin, itu asesmen nasional ini tidak hanya dilakukan oleh siswa aja tapi dilaksanakan juga oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi semua pemangku kepentingan pendidikan itu sama-sama bekerjasama untuk melaksanakan sistem baru ini. Nah, kalau siswa ini melaksanakan yang tadi namanya AKM, asesmen kompetensi minimum. Terus survei karakter
dan survei lingkungan belajar. Tetapi kalau yang guru dan kepala sekolah itu hanya melaksanakan yang survei lingkungan belajar aja. Jadi begitu loh. Iya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, jadi kan itu tuh bakal dilaksanainnya tahun 2021. Aspek-aspeknya sangat kompleks dan fleksibel. Tetapi kira-kira kita tuh perlu persiapan apa gitu nggak ya buat sama-sama nyiapin biar kita tuh siap dan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan asesmen yang Nggak perlu nggak perlu ada persiapan, juga nggak perlu cemas. Soalnya kata Pak Nadiem, dia bilang kalau asesmen nasional pada tahun 2021 ini dilakukan sebagai pemetaan dasar atau baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Dalam menghadapi asesmen nasional 2021, para guru, sekolah, murid, dan orang tua itu tidak perlu melakukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru nantinya akan jadi beban psikologis tersendiri dong. Jadi nggak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Nah, setahu aku juga nih, kalau asesmen nasional ini dilakukan pada misalnya SMP dilakukan pada kelas 8, sedangkan kalau SMA dilakukan pada kelas 11. Jadi nggak perlu cemas lah. Sudah. jadi ya. Wah, berarti di pelaksanaan asesmen nasional ini dari Kemendikbud sendiri sangat mendukung ya, maksudnya ikut langsung terjun gitu dalam mendampingi kita semua untuk melaksanakan asesmen nasional ini yang pertama. Iya, benar banget. Jadi kita semua juga harus ikut terlibat lah dan juga mendukung adanya asesmen nasional yang diharapkan kan sebagai bagian dari reformasi pendidikan itu sendiri kan. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari Ida ada lagi nggak yang ditanyakan? Soalnya dari aku udah cukup nih. Takutnya yang lain pada pusing lagi kalau kita ngobrol terus. Iya, betul sekali. Kalau dari ide juga udah cukup ya. Maksudnya penjelasan kita udah kompleks banget dan panjang. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita sama ya. Amin, Da. Oke, kalau gitu aku tutup ya. Oke. Misalnya salah kata dari kita ataupun perbuatan, mohon maaf ya. Dan maklumi banget. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.